Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Konsel Berdakwah dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku nasihat tentang Islam, di mana dengan nasihat itu saya tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun kecuali kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalu amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah, lalu beristiqomahlah dalam keimanan itu. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, sebuah nasihat yang sederhana namun penuh dengan makna. Sebuah nasihat yang sederhana namun mencakup seluruh pokok ajaran Islam. Beriman kepada Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk disembah, yang wajib untuk kita ibadahi. Beriman kepada Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk kita taati, yang wajib untuk kita patuhi, serta diikuti hukum-hukum dan aturan-aturannya. Beriman kepada Allah artinya tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik itu dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Lalu nasihat selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah dalam ketakwaan. Istiqomah secara bahasa artinya adalah al-i'tidal, lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menafsirkan istiqomah yaitu luzumu ta'atillah, tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman dan istiqomah adalah satu kesatuan, satu paket yang wajib ada dalam setiap jiwa kaum muslimin. Dengan iman dan istiqomah, Sumayyah menggapai syahid. Siksaan demi siksaan yang dilaluinya dengan keikhlasan. Tidak keluar dari mulut Sumayyah yang mulia rintihan atau teriakan minta ampun. Yang selalu beliau ucapkan adalah Ahad, 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 hingga tombak sang majikan Sumayyah mengantarkan Sumayyah pada kesyahidan. Begitu juga dengan Yasir, Bilal, Habab bin Ad. Dengan iman istiqomah, mereka mampu mempertahankan keislamannya. Dan ini wajib dimiliki oleh kaum muslimin saat ini. Kenapa? Kita bisa melihat dan mendengar di berbagai media, baik itu media elektronik, media cetak, dan media sosial.
tekanan, kriminalisasi, ya, persekusi, bahkan intimidasi yang dialami oleh para aktivis, para dai, kiai, para ulama, bahkan para habaib. Padahal mereka hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, yaitu menyampaikan Islam. Maka dengan kita memiliki keimanan yang benar, keistiqomahan yang kuat, insya Allah kita akan mampu menghadapi segala tekanan, rintangan, ya, persekusi, kriminalisasi, bahkan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang membenci Islam, yang tidak mau Islam diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada hukum Allah, ridho dengan syariatnya, mengembalikan permasalahan hidup ini pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan konsekuensi logis dari keimanan, sekaligus bukti penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tidak ada suatu hal, suatu masalah yang tidak diatur oleh syariah Islam. Mulai dari bangun tidur, buang hajat, ya, makan, minum, pakaian, bermuamalah, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Semuanya lengkap, ya, dan semuanya ada dalam Islam. Tinggal kita menggali dan mempelajari lagi. Satu lagi, jika negeri yang kita cintai ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan kepada mereka rahmat dari langit dan bumi. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, iman dalam arti adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk disembah, yang wajib untuk diibadahi, serta diikuti hukum-hukum dan aturan-aturannya. Dan bertakwa dalam arti menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala syariahnya, dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam perkara individu, ya, bermasyarakat maupun bernegara. Maka insya Allah bumi yang kita cintai ini, negeri yang kita cintai ini akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.